Kak Fani Nah, dalam ibadah anak hari ini. betul. Siapa di sini yang bersuka cita? Aku. Nah, adik-adik di rumah, kita mau ibadah hari ini. Jadi jangan ada lagi ya yang bermain-main. Dan kakak minta semuanya untuk bersungguh-sungguh. Karena di ibadah anak ini Tuhan Yesus hadir ada di rumah adik-adik. Ya, sebelum mulai ibadah kita, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Engkau boleh menjagai, Engkau boleh menyertai, Engkau boleh memberikan kesehatan, kekuatan, nafas, kehidupan kepada kami, dan juga bumi dengan segala yang boleh Tuhan jadikan, boleh kami nikmati pada saat hari ini. Semua oleh karena kebaikan-Mu, semua oleh karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, tiba saatnya di pagi hari ini kami ingin melakukan bakti ibadah kami kepadamu, yaitu ibadah anak kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan kepada kami, agar ya Tuhan kehidupan kami yang lama biarlah kiranya boleh kami tinggalkan, kehidupan kami yang nakal, kehidupan kami yang jahat, itu boleh kami tinggalkan, dan kami boleh duduk, diam, dan mengikuti ibadah ini dengan baik, sehingga ya Bapa Engkau hadir di mana kami boleh beribadah. Bapa di surga, Tuhan juga yang mengurapi kepada orang tua, kakak, atau abang yang boleh membimbing kepada kami di dalam ibadah anak ini, biarlah kiranya Engkau juga boleh memberkati kepada mereka, Engkau juga yang boleh memberkati cita dan damai sejahtera-Mu boleh hadir di mana kami boleh ada ya Tuhan bertempat tinggal. Dan demikianlah kiranya Tuhan, kami rindu kalau kami boleh menjadi saksi-Mu, kami rindu Tuhan boleh menjadi terang kebenaran di mana kami ya Bapa memberitakan firman kebenaran-Mu bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami, famili kami. Biarlah kiranya Tuhan makin banyak orang yang menjadi percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami buka kehidupan kami mau mengikuti ibadah hari ini, dan kami mau bersuka cita di hari ini. Dan kuasa si iblis yang jahat, yang ingin melemahkan, yang ingin mencuri kepada sukacita kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah kami tengking, kami usir untuk keluar dan tinggalkan hati kami dan juga tinggalkan rumah kami. Biarlah kiranya di hari ini kami mau bersuka cita bersama-sama dengan kakak-kakak guru, teman-teman di dalam ibadah anak pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang bersuka cita? Pasti semuanya bersuka cita. Oleh karena itu, hari ini kita mau Memuji nama Tuhan. Menari, kita mau menari bagi Tuhan. Jangan ada yang lemes-lemes, tapi semuanya harus bersemangat. Kau adalah sahabatku.
kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus itu adalah sahabat sejati ya Kakak Sarah. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita, benar gak sih Kak? Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus ada dimanapun, di kiri kita, di kanan kita, di mana-mana Tuhan Yesus ada. Di setiap kehidupan Betul, kita. di setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan pun Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kita mau sambung pujian kita mau menari untuk Tuhan. Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi. kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu ada. Jadi Betul, adik-adik Kakak Sarah. gak boleh Khawatir. khawatir. Sekarang kita kan tadi sudah menari, sudah memuji nama Tuhan, sudah bersuka cita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ada lagi yang bermain-main. Kita buka hati kita undang Tuhan Yesus boleh hadir di dalam segenap kehidupan kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Berikanku Hati.
kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk setiap pimpinan-Mu di dalam ibadah anak kami pada siang hari ini. Dari awal sampai pada pertengahannya ya Tuhan, sungguh kami boleh merasakan sukacita yang berasal daripada-Mu, boleh Engkau limpah-limpahkan ke tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini. Kalau kami sudah memuji, menari untuk-Mu, berkenan kiranya ya Tuhan, semuanya itu boleh sampai ke hadapan-Mu untuk menyenangkan dan menyukakan hati-Mu saja. Seperti lagu pujian kami ya Tuhan, Engkau adalah sahabat kami, Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Bapa. Bahkan kami bangga memiliki Allah, memiliki Bapa seperti Engkau. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang senantiasa selalu ada melingkupi dan melindungi di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkenan kiranya ya Bapa, Kau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu hati yang baik, telinga yang baik, bahkan sikap yang baik saat kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga setiap kakak guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, firman itu boleh sampai kepada kami, boleh kami terima dengan baik, dan boleh kami lakukan di dalam segenap kehidupan kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk Kakak Lani yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkenan kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dalam segenap kehidupannya, lingkupi seluruh kehidupannya dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga apa yang akan Kakak Lani sampaikan, semuanya ya Tuhan boleh kami terima dengan baik. Bahkan ya Tuhan, Kau pakai Kakak Lani ya Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Baik Kakak Lani, baik kami yang mendengarkan, kami boleh sama-sama menerima berkat daripada firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang membimbing kami, yang menemani kami. Berkenan kiranya berkat-Mu juga boleh tercurah di dalam segenap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami buka kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kakak persilakan untuk duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Gimana hari ini adik-adik? Semuanya masih bersuka cita? Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini hari dimana kita ibadah anak. Nah, hari ini masih tahun baru nih adik-adik. Jadi kalau kita ibadah, semangatnya juga masih harus baru, harus lebih bersemangat lagi. Terlebih saat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekarang semuanya adik-adik duduk yang manis, buka telinganya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan Kakak Lani ambil di dalam Yohanes yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Karena di Yerusalem pada saat itu ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang kalau dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Di kolam Betesda itu terdapat 5 serambi. Dan di serambi-serambi itu banyak sekali orang-orang yang sakit berbaring di situ. Di antaranya ada orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, dan juga ada orang-orang yang lumpuh. Mereka semuanya menantikan goncangan air kolam itu. Goncangan air di kolam itu waktunya tidak terduga adik-adik. Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu
dan menggoncangkan air itu. Nah, adik-adik, saat itulah barang siapa yang paling dahulu masuk ke dalam kolam itu sesudah goncangan air itu, maka orang yang sakit itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di antara semua orang-orang yang sakit yang ada di serambi kolam Bethesda, ada seorang yang sakit yang berbaring selama 38 tahun lamanya. Ketika Tuhan Yesus melihat orang yang sakit itu berbaring di situ, dan Tuhan Yesus tahu kalau orang itu telah lama dalam keadaan sakit, maka berkatalah Tuhan Yesus kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang lumpuh itu, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku kolam itu saat airnya mulai goncang. Sementara waktu aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Lalu berkatalah Tuhan Yesus kepada orang itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu jugalah orang itu menjadi sembuh. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi adik-adik, pada waktu itu adalah hari Sabat. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu. Bagi mereka, hari Sabat adalah hari ibadat di mana orang-orang tidak boleh bekerja dan melakukan hal apapun juga pada hari Sabat itu. Karena itulah orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini adalah hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Lalu siapakah orang itu yang berkata kepadamu, "Angkatlah tilammu dan jalanlah"? Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Tetapi orang yang baru sembuh itu pun tidak tahu siapa orang itu, karena saat itu Tuhan Yesus telah menghilang dari tengah-tengah orang banyak yang ada di tempat itu. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dia dalam bait Allah dan berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk." Orang itu pun keluar, lalu ia bercerita kepada orang-orang Yahudi bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Tuhan Yesus karena ia melakukan hal-hal itu, yaitu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Oleh karena itulah adik-adik, orang-orang Yahudi pun semakin berusaha lebih keras lagi untuk membunuh Tuhan Yesus. Bukan saja karena Tuhan Yesus meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Nah, adik-adik, kalau firman Tuhan yang kita dengar tadi sama-sama itu bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit itu sudah lama adik-adik. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun dia sudah sakit. Tetapi sudah selama 38 tahun orang itu sakit. Tetapi Tuhan Yesus saat itu mengingatkan kepada kita semuanya
bahwa Tuhan Yesus memberi pengharapan kepada orang yang sakit itu. Dan yang lebih besar lagi, Tuhan Yesus memberikan kuasa kesembuhan kepada orang yang sakit itu, adik-adik. Jadi pada saat nih orang yang sakit itu berpikir, mana mungkin saya bisa sembuh, mana mungkin saya bisa berjalan kembali. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa kuasanya itu lebih besar dari segala kuasa apapun juga. Dan akhirnya apa? Apa yang dianggap mustahil oleh orang itu terjadi bagi dirinya. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Percayakah kita kepada kuasa Tuhan Yesus? Contohnya aja, misalkan pada saat kita sakit, percayakah kita kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit kita? Kalau kita percaya, puji Tuhan, kita harus percaya kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Mungkin ada yang berkata seperti ini adik-adik, Kak, saya waktu itu sakit, panas, terus saya berdoa Kak, dan akhirnya saya mendapat kesembuhan. Puji Tuhan adik-adik. Apapun adik-adik penyakit yang ada di dalam diri kita, yang ada pada saat kita sedang sakit, kita harus meminta kesembuhan hanya dari Tuhan Yesus saja. Tapi kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat kita berdoa, kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Nya mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dan satu lagi adik-adik, kalau semuanya Tuhan izinkan kita mendapatkan kesembuhan, semuanya itu adalah kasih dari Tuhan Yesus, anugerah dari Tuhan Yesus, dan semuanya itu karena kemurahan hati Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk ayat hafalannya, untuk adik-adik yang kecil, ayat hafalannya di dalam Roma yang ke-12, ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Untuk adik-adik yang kelas besar, ayat hafalannya di dalam Roma yang ke-5, ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan menutup ibadah kita pada saat hari ini. Kita angkat pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hidup
di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu boleh kembali datang beribadah anak pada saat siang hari ini. Sungguh besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau memberikan kesempatan kepada kami dari yang terkecil sampai yang terbesar, agar kami boleh datang menghampiri Engkau Tuhan Yesus, dan hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada saat siang hari ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami semuanya bahwa kami hanya menaruh pengharapan kami kepadamu, sebab kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari segala kuasa apapun juga. Karena dengan kuasa-Mu Tuhan, segala apapun yang bagi kami sangat mustahil, itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa kuasa-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh terjadi bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang boleh datang menghampiri Engkau ya Tuhan, sehingga kami semuanya boleh tetap bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami meletakkan ya Tuhan kehidupan kami sepanjang 1 minggu lamanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, dikala kami bersekolah, di saat kami bermain, di saat kami melakukan apapun juga, mohon kiranya kasih dan kuasa-Mu Tuhan Yesus boleh hadir dalam kehidupan kami, menuntun kami, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang jahat. Tetapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan terang-Mu yang ajaib kepada kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh membawa terang itu, menjadi saksi, menjadi pembawa firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa di surga. Terlebih di saat kami bersekolah, walaupun kami masih bersekolah dalam rumah kami masing-masing, biarlah ya Tuhan Yesus Engkau tetap memberikan kepintaran kepada kami, sehingga apapun yang diajarkan oleh guru-guru kami, semuanya kami boleh terima dengan baik, dan kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik yang daripada-Mu, sehingga Tuhan kami boleh melihat bahwa kuasa-Mu Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu yang percaya dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Demikian juga kami membawakan kedua orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya ya Tuhan, Kau juga boleh hadir bagi papa dan mama kami, terlebih dikala mereka menuntun kami dalam ibadah anak online. Biarlah hati mereka pun boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga, sama seperti kami boleh menerima sukacita itu. Biarlah papa dan mama kami pun boleh menerima sukacita yang dari surga, dan bahkan Tuhan firman-Mu juga boleh berbicara di dalam hati dan kehidupan mereka, sehingga mereka pun boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Bapa di surga, kami juga membawakan ibadah anak yang akan kami lakukan di minggu yang akan datang. Mohon kiranya Tuhan Yesus boleh hadir, tetap hadir Tuhan, dikala kami melakukan ibadah anak, walaupun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau tetap boleh hadir dan mempersatukan kami dengan kasih yang dari surga, agar walaupun kami berbeda-beda tempat, tetapi dengan kasih-Mu ya Tuhan, boleh mengikatkan kami satu dengan yang lainnya, sehingga kami semuanya boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan dengan kakak-kakak guru kami yang akan melayani. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh turun atas kehidupan mereka, sehingga dikala Tuhan mereka melayani, mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh hadir dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan dalam segala pelayanan yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan Yesus saja yang boleh ditinggikan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa, setiap seru doa permohonan kami, ucapan syukur kami, yang kami naikkan, yang kami alaskan dalam satu nama yang hidup, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyapa Bapa dengan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bersukacita hari ini. Haleluya. Jangan lupa tugasnya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.